Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM 056, dan saya sendiri Muhammad Syahirul Cipta Alim NIM 059, Anissa NIM 063, dan Krisan Putri 065. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang bertemakan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 632 Masehi silam, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan agama Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Zaman dahulu, Indonesia terkenal sebagai daerah terkenal akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali para pedagang dan saudagar dari seluruh dunia datang ke Pulau Indonesia untuk berdagang. Sambil berdagang, para pedagang muslim sembari berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada para penduduk. Selanjutnya ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pijnaple, Snook Hurgronj, Mokwet, dan Fatimi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia berasal dari anak benua India sekitar abad ke-12. Pijnaple mengajukan bukti adanya persamaan mazhab Syafi'i antara di anak benua dengan di Indonesia. Snook Hurgronj berpendapat bahwa saat Islam mempunyai pengaruh yang kuat di kota-kota India Selatan, banyak Muslim Dhaka yang di sana. Mereka inilah orang yang pertama menyebarkan Islam ke Kepulauan Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Arab. Snook Hurgronj menyebutkan bahwa Sumatera Utara, yaitu mengenai Pasai, dalam kisah perjalanan Ibnu Battuta, musafir Maroko yang singgah di daerah pada tahun 1345 Masehi. Dalam perjalanannya dari Benggala ke Tiongkok, merupakan tempat yang penting bagi rekonstruksi perkembangan Islam di kepulauan itu. Selanjutnya teori Arab. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Crawford, Nieman, dan The Hollander. Arnold berpendapat bahwa selain dari Coromandel dan Malabar, Islam Nusantara juga berasal dari Arab. Bukti yang ia ajukan adalah kesamaan mazhab di antara Coromandel dan Malabar dengan mazhab mayoritas umat Islam di Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini dibawa oleh para pedagang Coromandel dan Malabar ke Nusantara. Mereka mempunyai peranan penting dalam perdagangan antara India dan Nusantara. Arnold juga mengatakan bahwa sebuah sumber Cina menyebutkan bahwa menjelang perempat ketiga abad ke-7 Masehi, ada seorang Arab yang menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir Sumatera Barat. Mereka ini melakukan kawin campur dengan penduduk setempat sehingga muncullah komunitas Muslim. Selanjutnya teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jayaningrat. Dalam teori ini, dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera, yang berpusat di Samudra Pasai. Dia mendasarkan argumennya pada persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan budaya yang ada di Persia. Persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal, sebagai contoh, yaitu bahasa Iran dan bahasa Arab. Sebagai contoh, Jabar, Zabar, itu Fatah. Dan Jer, Zr itu kasroh, dan Pes, Ps itu dhammah. Adanya persamaan batu nisan yang ada di makam Malik al-Sahih 1297 Masehi di Pasai dengan makam Malik Ibrahim 1419 Masehi di Gresik, yang dipesan dari Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah, dan dari sinilah Syiah dibawa ke Indonesia. Selanjutnya teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara bahwa dari Timur Tengah atau Arab maupun Gujarat atau India, tetapi dari Cina. Pada abad ke-9, banyak orang Muslim Cina di Kanton dan wilayah Cina sekatan lainnya mengungsi ke Jawa, sebagian ke Kedah dan Sumatera. Hal ini terjadi karena pada masa Huan Chou terjadi penumpasan terhadap penduduk Kanton dan wilayah Cina Selatan lainnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka berusaha mengadakan revolusi politik terhadap keraton Cina pada abad ke-9 Masehi. Selanjutnya perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama pada bidang perdagangan. Perdagangan di Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam agama Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam.
Selanjutnya di bidang politik. Ketika masuk seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Selanjutnya di bidang kesenian. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat, atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Selanjutnya, tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, babat Tanah Jawi, dan hikayat raja-raja Pasai. Selanjutnya, perkawinan. Para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal, misalnya antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk keluarga Muslim. Selanjutnya di bidang pendidikan. Para tokoh Islam menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Selanjutnya karakteristik Islam di Indonesia. Yang pertama ada karakteristik majemuk atau plural. Kemajemukan merupakan ciri khas masyarakat Indonesia pada umumnya. Seorang antropolog Amerika Serikat bernama Clifford Geertz pernah membagikan perilaku keberagaman umat Islam Indonesia ke dalam 3 kelompok, yaitu abangan, santri, dan priai. Selanjutnya karakteristik toleran. Toleransi adalah salah satu semangat dari Islam. Semangat ini tumbuh seiring dengan perkawinan antara budaya Islam dan budaya lokal, sehingga corak sinkretisme campuran paham tidak bisa dihindarkan. Selanjutnya karakteristik moderat. Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat. Moderat dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan kehidupan keagamaan yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak liberal. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Umat Islam adalah mayoritas di negeri ini. Ini berarti bahwa religiusitas bangsa Indonesia adalah cerminan religiusitas umat Islam itu sendiri. Selanjutnya karakteristik sinkretik. Makna sinkretik di sini maksudnya adalah adanya campuran unsur Islam dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan semangat fundamental Islam itu sendiri. Sinkretisme Islam dan budaya lokal inilah yang melahirkan Islam dan bentuknya sekarang. Demikian pula ritual-ritual Islam, unsur-unsur budaya lokal masih sangat jelas, termasuk pada bagian bangunan-bangunan masjid. Jadi meskipun berasal dari Timur Tengah, tampilan Islam di Indonesia tidak selalu bernuansa Arab. Selanjutnya peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Terdapat peran umat Islam yang terrealisasi pada 3 bidang. Yang pertama bidang politik dan ekonomi, yang kedua di bidang agama dan sosial, dan yang ketiga di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama yaitu di bidang politik dan ekonomi. Dapat dilihat bahwa semenjak abad ke-16 sampai abad ke-20, umat Islam di bawah para pemimpinnya menghadapi berbagai corak tantangan kekuasaan Barat dan mengadakan perlawanan bagi setiap fase penjajahan. Misalnya pada fase persaingan dagang, fase penetrasi, fase perluasan daerah jajahan, fase penindasan. Setelah Indonesia merdeka, peran umat Islam tetap besar di bawah Soekarno. Meskipun ia berhaluan nasionalis sosialis, tetapi pandangan-pandangan agamanya menjadi ilham bagi pembangunan bangsa. Setelah berhasil menjalankan pemilu pada tahun 1999, 2004, dan 2009, dunia internasional semakin kagum bahwa masyarakat Islam di Indonesia adalah yang paling berhasil menjalankan demokrasi. Selanjutnya di bidang agama dan sosial. Agama dan sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini sebabnya karena sejak kedatangannya di Nusantara, Islam telah berpadu dengan masyarakat yang kemudian membentuk sebuah masyarakat Muslim. Perhatian tersebut diwujudkan dalam pembinaan kehidupan beragama, antara lain, pertama, mendirikan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1945. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu menyelenggarakan pengurusan ibadah haji dari tanah air. Membentuk MUI pada tahun 1975 dengan struktur organisasi yang menyebar sampai ke tingkat desa.
melembagakan MTQ secara nasional dari tingkat pusat sampai tingkat desa, mendirikan dan meresmikan Masjid Istiqlal sebagai masjid yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, membentuk badan amil zakat, dan sebagainya. Selanjutnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejak Islamisasi, negeri ini telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pesantren dan surau yang telah menjadi benteng Islam yang demikian kuat dan berpengaruh. Dalam bidang kebudayaan Indonesia, Islam mempunyai peranan penting, di antara lain di bidang arsitektur, hidup rohani, hari-hari besar Islam, seni kaligrafi, dan bahasa Indonesia, yang menyerap sebagiannya bahasa Al-Quran Arab ke dalam bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia, sehingga bahasa Arab itu terabadikan dalam bahasa Indonesia, seperti pada kata rakyat yang diambil dari bahasa Arab, yaitu rakyah, musyawarah, salat, zakat, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Kami dari kelompok 6 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.